Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan bab 3 mengenai fungsi audit internal dan piagam audit internal. Pertama-tama, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama Darisma Oktavianti, NIM 02, ada Umi Aisyah, NIM 19, ada Indah Enggar Pramesti, NIM 38, ada Diki Rega Aditama, NIM 41, dan Ajeng Monika Rizky, NIM 46. Pertama-tama, sebelum melangkah ke dalam materi lebih jauh, tentunya kita sudah mengenal tentang SKAI, di mana Satuan Kerja Audit Internal, yaitu perlu dikelola secara profesional supaya dalam melaksanakan hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam standar profesi audit internal atau SPAI. Nah, SKAI ini dituntut agar memperjelas posisinya dalam struktur organisasi di sebuah perusahaan agar bisa menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Nah, untuk itu, peran dan fungsi SKAI ini harus didokumentasikan dalam sebuah piagam audit yang dilakukan bersama dengan Dewan Komisaris. Dalam hal ini dapat diwakili oleh Komite Audit dan juga Dewan Direksi Perusahaan. Nah, maka dari itu pada bab ini kita akan mengulas bagaimana fungsi audit internal, struktur organisasi audit internal yang ideal, dan membuat piagam audit internal. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi audit internal, di mana fungsi SKAI adalah menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dalam menjalankan fungsi audit internal ini terdapat beberapa pihak yang harus didefinisikan dengan jelas terhadap tugas masing-masing level dalam SKAI. Nah, pihak-pihak yang dapat didefinisikan dalam struktur organisasi SKAI adalah Kepala SKAI, Manajer Audit Internal, dan juga Staf Auditor. Nah, untuk bab atau penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rega Aditya Pratama di 41 akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Nah, agar berjalan dengan efektif dan efisien, maka SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal dapat mendesain struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi tersebut. Nah, dengan demikian SKAI dapat berperan sebagai partner strategis bagi tone of the top bagi sebuah organisasi tersebut. Nah, berikut ini terdapat dua contoh model struktur organisasi yang didesain oleh SKAI. Dalam kedua contoh tersebut terdapat beberapa manajer bidang yang semuanya dibawahi oleh kepala SKAI. Untuk klasifikasi pekerjaan dan gambaran pekerjaan dalam organisasi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisma Oktavianti, NIM 1903101002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi pekerjaan dan gambaran pekerjaan. Untuk klasifikasi pekerjaan sendiri terdapat 3, yaitu Kepala SKAI, Manajer Audit Internal, dan Staf Audit Internal. Yang pertama, Kepala SKAI. Kepala SKAI merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mengelola fungsi audit internal dengan kemampuan dan kualifikasi tertentu. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala kantor diantaranya yang pertama yaitu memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga mampu membangun fungsi audit internal yang efektif, mudah dipahami dan diterima oleh staf auditor dan penerima jasa audit internal. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi, terutama untuk berkomunikasi dengan komite audit dan semua pejabat pada tiap level manajemen organisasi. Yang ketiga, menyediakan layanan assurance dan memberikan layanan konsultasi bagi organisasi yang jelas. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang baik pada semua aspek baik operasional maupun non-operasional seperti tata kelola organisasi, akuntansi, teknologi, dan masalah regulasi.
Yang kelima, memahami standar-standar IIA yang terbaru sehingga dapat menerapkannya pada seluruh aspek aktivitas audit internal. Dan yang keenam, yaitu memahami proses penilaian risiko karena mereka dituntut untuk mengerti operasi perusahaan dan juga harus mampu memikirkan operasi dalam proses ini. Adapun kualifikasi yang diperlukan untuk posisi kepala SKAI, terdapat beberapa kualifikasi, diantaranya yaitu yang pertama, setidaknya memiliki gelar sarjana S1 dan memiliki pengalaman sekitar 10-15 tahun sebagai auditor internal dan auditor eksternal. Yang kedua, memiliki sertifikat setidaknya satu dari beberapa sertifikasi, yaitu bersertifikat akuntan publik, Certified Accountant, Certified Internal Auditor, Qualified Internal Auditor, dan Certified Information System Auditor. Yang ketiga, pengalaman dengan audit keuangan, audit operasional, dan audit manajemen. Yang keempat, pengalaman di bidang operasional perusahaan. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan bahasa asing yang baik, terutama dalam bahasa Inggris. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu manajer audit internal, di mana fungsi audit internal yang memiliki cakupan strategis dan luas menyebabkan SKAI memerlukan peran sebagai supervisor atau manajer. Hal ini biasanya tergantung pada ukuran organisasi secara keseluruhan. Dengan memiliki manajer, fungsi audit internal diharapkan menjadi lebih efektif, terutama dalam tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengawasan staf auditor pada saat penugasan di lapangan. Fungsi manajerial di SKAI dapat diterapkan dengan pendekatan fungsi, misalnya manajer bidang audit dan manajer bidang konsultasi, atau bentuk yang lain misalnya manajer audit keuangan, manajer audit kinerja, dan manajer audit sistem informasi. Adapun tugas dari manajer di SKAI antara lain yang pertama, bersama kepala SKAI menyusun rencana kerja tahunan. Yang kedua, melakukan supervisi dan memonitor kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit internal. Yang ketiga, membantu kepala dalam mengelola sumber daya SKAI secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan masukan mengenai pengembangan audit internal agar sesuai dengan perkembangan SKAI. Yang kelima, mengelola program pendidikan pelatihan staf auditor melalui pelatihan dan pengembangan sikap auditor yang berintegritas, independen, dan profesional. Adapun kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi posisi manajer bidang SKAI yaitu yang pertama, memiliki gelar S1 akuntansi atau disiplin ilmu lain yang memenuhi syarat. Yang kedua, memiliki sertifikasi setidaknya satu dari beberapa sertifikasi yaitu bersertifikat akuntan publik, Certified Accountant, Certified Internal Auditor, Qualified Internal Auditor, dan Certified Information System Auditor. Yang ketiga, berpengalaman dalam operasional organisasi. Yang keempat, berpengalaman dalam kapasitas pengawasan dan kemampuan untuk mengarahkan dan mengembangkan staf. Yang kelima, berpengalaman dengan audit keuangan operasional dan manajemen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah, NIM 1903-1010-19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai piagam audit internal. Sesuai dengan standar 2040 tentang kebijakan dan prosedur, Kepala Satuan Kerja Audit Internal harus menetapkan kebijakan dan manual audit untuk memandu aktivitas audit internal. Dalam interpretasi pada standar tersebut disebutkan bahwa Kepala Audit Internal membentuk dan mengisi kebijakan dan prosedur yang tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internal dan kompleksitas pekerjaannya. Isi manual audit internal setidaknya mengandung unsur-unsur piagam audit internal, kode etik, kebijakan, dan prosedur serta standar profesi audit internal. Selanjutnya adalah piagam audit internal, merupakan dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal organisasi. Tidak ada persyaratan tetap untuk otorisasi sebuah dokumen, akan tetapi piagam audit internal harus menegaskan bahwa audit internal tersebut mencakup tujuan, tanggung jawab, dan otoritas. Dan untuk komite audit, merupakan lembaga yang membantu komisaris dalam memastikan bahwa organisasi telah menjalankan good corporate governance dan mematuhi kepatuhan, baik peraturan internal maupun eksternal. Komite audit selalu berkoordinasi dengan Satuan Kepala Audit Internal dalam pelaporan hasil audit internal dan keefektifan dalam memantau tindak lanjut. Selanjutnya, untuk Standard Institute of Internal Auditor menyatakan agar piagam audit internal memberikan bukti bahwa Tone of the Top mendukung peran dalam fungsi satuan kerja audit internal. Oleh karena itu, dalam piagam audit internal berisi yang pertama ada penjelasan posisi departemen di dalam organisasi, yang kedua pemberian akses terhadap catatan, lokasi, dan personel, dan yang terakhir ada penjelasan cakupan aktivitas internal. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Monika Rizky dengan NIM 1903101046. Saya di sini akan menjelaskan mengenai model piagam audit internal. Audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah organisasi dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. IIA telah mengeluarkan model piagam aktivitas audit internal yang telah diperbarui pada Mei 2013. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Dari model ini, dari segi peran dapat kita lihat aktivitas audit internal dibentuk oleh Dewan Direksi, Komite Audit atau tingkat tertinggi badan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal itu didefinisikan oleh Dewan sebagai bagian dari peran pengawasan. Selanjutnya ada profesionalisme. Kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap IIA, termasuk definisi audit internal, kode etik, dan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Bimbingan ini merupakan prinsip-prinsip persyaratan mendasar untuk praktik profesional audit internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas audit internal. Selanjutnya ada kewenangan. Memiliki wewenang atas penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap setiap dan semua catatan, baik itu sifat fisik dan personel yang berkaitan. Kegiatan audit internal dengan akuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan dan informasi juga memiliki wewenang. Dan semua karyawan itu diminta untuk membantu aktivitas audit internal dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan audit internal juga
akan memiliki akses gratis dan tidak terbatas kepada Dewan. Selanjutnya ada organisasi. Kepala Audit Internal akan melaporkan secara fungsional kepada Dewan dan secara administratif, yaitu kegiatan harian operasional kepada direksi perusahaan. Dan hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan yaitu dengan menyetujui piagam audit internal, menyetujui perencanaan audit internal, menyetujui rencana anggaran dan sumber daya audit internal, kemudian ada menerima komunikasi, menyetujui keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI, menyetujui remunerasi, dan membuat pertanyaan yang sesuai dari manajemen dan kepala SKAI untuk menentukan apakah ada yang tidak sesuai dengan lingkup atau keterbatasan sumber daya. Kemudian ada tanggung jawab. Ruang lingkup audit internal meliputi tidak terbatas pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi, seperti melakukan evaluasi risk exposure, mengevaluasi keandalan dan integritas informasi, mengevaluasi penyediaan sistem, mengevaluasi sarana aset pengamanan, dan evaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Selain itu juga mengevaluasi operasi, memantau aktivitasnya dan efektivitas manajemen risiko, melakukan konsultasi dan jasa konsultasi atas permintaan dewan atau manajemen. Selanjutnya ada pihak yang mengesahkan. Piagam audit internal disusun oleh kepala SKAI dan sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan direksi dan komisaris utama atau komite audit. Setelah dikonsultasikan, piagam tersebut akan ditandatangani oleh kepala SKAI yang disetujui oleh direksi dan dewan komisaris dan atau komite audit. Selanjutnya ada jaminan mutu dan program perbaikan. Kegiatan audit internal akan mempertahankan program jaminan kualitas dan perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit internal. Program ini akan mencakup evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal dengan definisi audit internal, standar, dan evaluasi apakah auditor internal menerapkan kode etik. Dan program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan audit internal dan mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Dilanjutkan dengan rencana audit internal, setidaknya setiap tahun kepala SKAI akan menyerahkan perencanaan audit tahunan kepada manajemen senior dan dewan untuk ditinjau dan disetujui. Perencanaan audit ini terdiri dari jadwal kerja serta anggaran dan kebutuhan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Kepala SKAI ini akan mengkomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya dan perubahan interim yang signifikan kepada manajemen senior atau dewan. Dan perencanaan audit internal ini dikembangkan berdasarkan prioritas audit universe yang menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk masukan dari manajemen senior atau dewan. Kemudian yang terakhir ada pelaporan dan pemantauan. Laporan ini tertulis akan disiapkan dan diterbitkan oleh kepala SKAI atau yang ditunjuk setelah akhir pada tiap penugasan audit internal dan akan didistribusikan kepada pihak yang terkait. Dan hasil ini juga akan dikomunikasikan kepada dewan. Tanggapan manajemen baik yang termasuk dalam laporan audit asli maupun yang disediakan pada waktu sesudahnya oleh manajemen lingkup yang diaudit harus mencakup jadwal penyelesaian diantisipasi dari tindakan yang akan diambil dan penjelasan untuk setiap tindakan korektif yang tidak akan diterapkan. Dan kegiatan audit ini akan bertanggung jawab untuk tindak lanjut yang tepat atas temuan dan rekomendasi. Sekian itu tadi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan pada intinya atau kesimpulannya, yaitu fungsi audit internal ini mungkin memiliki beberapa tingkatan atau level supervisor atau manajer untuk mengolah fungsi audit internal itu sendiri. Nah, sumber daya ini harus mengefektifkan fungsi audit
internal melalui perencanaan yang baik, pemantauan dan pengawasan staf audit lapangan yang benar-benar sesuai dengan standar audit. Lalu untuk fungsi dari organisasi audit internal ini untuk menyelenggarakan fungsi audit internal yang efektif dan efisien sesuai dengan job desk masing-masing. Dan untuk penjelasan mengenai piagam audit internal sendiri itu merupakan sebuah dokumen di mana dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, dan juga objektivitas, ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas, serta standar fungsi audit internal perusahaan. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk perhatian teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.